Sugeng Dalu, salam namo budayo, rahayu, assalamualaikum salam. Bekti kula marang ibu bumi. Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 11 orang yang sedang melakukan ritual di Pantai Payangan Jember pada tanggal 13 Februari kemarin. Sobat Dumai yang sangat saya kasihi, sebelum saya ingin membuka tabir, saya ingin sekali secara hikmat kamanungsan atau logika tentang kenapa pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara mengajak para murid-muridnya atau orang-orang tersebut untuk melakukan ritual itu. Karena mungkin secara hikmat manusia, air, apalagi air dari segoro atau laut, sebenarnya air laut ini sangat mengandung banyak campuran dari garam-garam, air murni yang terlalu bahan organik, partikel tak terlarut, ya. Dan seperti yang kita ketahui secara logika bahwa air itu memiliki partikel terkecil. Sedangkan manfaat dari air laut atau air asin adalah untuk mengobati penyakit kulit, sakit mental, mengatasi insomnia, meningkatkan kekebalan tubuh. Karena banyaknya kandungan ion dan mineral yang mampu membuang racun dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, melancarkan sirkulasi darah, memperkuat otot jantung, merelaksasi otot, melancarkan pernafasan, meningkatkan produksi sel dalam darah merah, mencegah keropos tulang, meringankan sakit pinggang, wasir, rematik, dan meningkatkan gairah seks serta mencegah penyakit kencing manis. Kenapa air laut bisa seperti itu? Karena dalam kandungan air laut itu menyimpan magnesium, potasium, kalsium, zat besi, zinc, dan selenium. Derek Dumai sedanten, air asin itu juga membawa sinyal listrik yang bisa mengandung listrik, membawa muatan-muatan listrik yang berguna untuk pompa jantung. Karena tadi yang seperti yang saya sebutkan, ya, melancarkan sirkulasi darah. Ya. Apalagi di pantai itu banyak sekali O2. Makanya jika banyak orang-orang yang bermeditasi, ya, karena di daerah pantai itu oksigennya sangat segar, Derek. Ya. Karena air asin dapat digunakan untuk menghisap karbon dioksida dari udara. Jadi oksigen itu yang banyak ada di daerah pantai. Jadi ini secara logikanya, Derek, ya. Lajang secara goibnya despundi jang. Derek Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara. Seperti yang Tuhan semesta alam izinkan,
dengan pangestu dari beliau, saya ingin membuka sedikit saja bahwa memang kehidupan itu ada, derek. Kehidupan selain kita. Sebab Tuhan semesta alam menciptakan makhluk lainnya, di mana sebenarnya kita harus berdamai. Ngoten derek. Seperti kehidupan pada manusia. Di laut pun juga memiliki satu kehidupan atau satu tatanan, ya. Ada RT, RW, ya. Ada lurah, camat, bupati, wali kota, ngoten derek. Jadi setiap pantai itu memiliki penguasa-penguasa yang berbeda, yang dipimpin oleh satu penguasa. Dan seperti di dalam kehidupan di dunia ini, ada padi dan ilalang, ada baik dan buruk, ada hitam dan putih. Begitupun juga di dunia sana, derek. Tergantung, ya, tergantung dengan karakteristik jenis air, jenis gelombang maksud saya, ya, dan jenis dari pasir. Dan itu bisa juga dan mesti ditambahi dengan intuisi atau rasa kepekaan kita, sehingga kita tahu ini aura putih atau aura hitam. Ngoten derek. Kembali lagi kepada tragedi Payangan di pantai Payangan Jember tanggal 13 Februari kemarin. Saya memohon hikmat kepada Gusti. Ini kenapa? Kenapa sang pemimpin bisa melakukan seperti ini? Namun sebelumnya, derek, saya tidak mau menyalahkan siapapun, sebab saya bukan hakim di dunia ini. Namun dari sini, mari, apalagi rekan-rekan semua yang sudah terjun di dalam dunia spiritual, mari kita gunakan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita berkhidmat, ya. Walaupun kita memiliki satu keyakinan, ya. Namun, ayo, monggo keyakinan itu, ya, kita olah dengan rasa kita, dengan logika pikiran kita juga. Sebab seperti berita-berita yang saya dengar, bahwa, ya, saat itu gelombang sedang tinggi dan sudah ada seseorang warga yang mengingatkan agar tidak melakukan ritual karena gelombang sedang tinggi. Namun keyakinan sang pemimpin tetap saja melakukan. Ini yang namanya melawan kodrat alam, derek. Di mana alam sudah mengatakan, alam sudah berbicara bahwa gelombangnya sedang tinggi. Bolehlah kita memiliki iman dan keyakinan, namun bagaimana iman dan keyakinan ini kita satukan dengan akal pikiran kita. Kita punya iman, bahwa Gusti Allah, Tuhan semesta alam itu pasti memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya. Namun seperti ayam saja, dia harus mengeruk-geruk, bekerja terlebih dahulu. Derek. Nah, saya sempat mendengar di beberapa kabar, ya, bahwa pemimpin ritual ini mengajak beberapa orang untuk melakukan ritual untuk ada masalah ekonomi. Ini yang saya pertanyakan. Ketika kita berbicara soal ekonomi, derek, ya, Gusti Allah mengatakan hablum minallah dan hablum minan nas, ya, dimana kita harus berdoa, ya, dan secara kemanungsan, secara manusianya kita tetap harus bekerja sebab kita memiliki raga. Jika kita hanya dedungo saja, derek, ya,
Ini namun dalam garis tidur ya. Kalau kita memang seorang pendoa ya, seorang hamba Allah ya, semua memang hamba Allah ya. Memang pekerjaan kita mendoakan ya, atau yang lainnya ya, itu baru akan dapat berkah dari Gusti melalui pekerjaannya itu. Jadi namun jika kita adalah manusia biasa, masalah ekonomi dibawa ke Laut Selatan, ini penyesatan derek. Masalah ekonomi kita dedungo marang Gusti Allah, kita ada di pangestu saja. Ingat, hanya pangestu, dan pangestu. Meminta restu kepada leluhur kita. Ya. Mintanya kepada Gusti Allah. Minta rezekinya. Minta restunya kepada Ibu Bumi Pratiwi, kepada para leluhur. Hanya menghargai sebagai orang tua. Ya. Jika ekonomi terus kita bersamedi di sana, tiba-tiba kita kaya, ini dalam tanda kutip ya. Entah apa yang dimaui, apa ritual pesugihan atau apa, saya tidak tahu. Saya tidak mau berburuk sangka. Jadi lajeng yang kedua, sebuah kemakmuran hidup, katanya untuk kemakmuran hidup. Kemakmuran hidup didapatkan ketika kita dedungo derek. Dedungo marang Gusti Allah, kita bekerja keras ya. Dengan apa? Dengan sebuah tekad, dengan sebuah iman, dengan sebuah rasa, dengan sebuah usaha. Ngoten derek. Lajeng bergandengan tangan masuk ke arah laut. Ini adalah salah satu berita yang saya dengar juga. Andekan derek ya, andekan sudah tahu ombak tinggi, gelombang tinggi ya, kita bergandengan masuk ke arah laut. Jika dari arah kiri saja sudah kena, maka yang tergandeng ini spontan akan merasa apa? Kaget dan semakin mempererat. Dan akan terlepas dengan sendirinya jika terpental. Ngoten derek. Nah, saya sekali lagi, saya tidak akan mau menyalahkan siapapun. Namun di sini saya tandaskan, jangan sedikit-sedikit berkata bahwa Laut Selatan meminta tumbal. Tidak ya derek. Ya, jangan menyalahkan kepada goibnya. Ya. Namun salahkan kepada diri kita sendiri tentang keakuan kita yang bisa mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan alam. Itu yang salah. Itu yang salah. Kita seperti melawan kodrat alam. Ayo, gunakan hikmat secara kamanungsan, disertai dengan iman kita. Ngoten Jadi, seperti yang saya tadi katakan kepada Derek Stanton, sekali lagi, biar Bumi Pratiwi ini jadi tenang kembali, bagaimana manusianya mau berdamai. Berdamai. Berdamai bukan berarti kerjasama ya Derek. Tolong digarisbawahi. Ya, kita harus tahu ini aura yang hitam atau aura yang putih. Ngoten Dan intuisi Anda akan mengatakan, rasa Anda akan berkata dengan sendirinya. Nah, terus budi untuk mendapatkan intuisi atau rasa yang peka. Dekatkan dirimu kepada Gusti Allah. Yakinlah bahwa goib, sang goib ini yang memberi kehidupan ini akan berkata di dalam nurani kita. Ngoten derek. Nah, Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara, saya berharap
lagi kepada rekan-rekan sedanten yang di dalam dunia spiritual. Ayo dan ayo. Kita pakai kejadian ini sebagai suatu pembelajaran. Ya. Di mana segala sesuatunya memang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan terjadi. Dan segala sesuatunya ada hikmat di balik semuanya. Baik, Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara. Kiranya hanya sedikit seperti ini yang bisa saya sampaikan, karena ada sesuatu yang harus disampaikan dan ada pula sesuatu yang biarlah menjadi misteri dari Tuhan semesta alam.